Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget sama pemimpin-pemimpin sekarang? Nah, ternyata jawaban atas krisis kepemimpinan modern ini mungkin aja tersembunyi di dalam sebuah teks yang usianya ribuan tahun. Hari ini, kita bakal bedah sebuah khotbah menarik yang mencoba melakukan hal itu, menyambungkan masa lalu yang jauh dengan masalah yang relevan banget buat kita sekarang. Kutipan ini, wah ini langsung kena ke jantung permasalahannya kan? Ini bukan cuma sekedar keluhan biasa di media sosial loh, ini adalah diagnosis dari rasa frustrasi yang dirasain banyak orang. Perasaan inilah yang jadi titik berangkat dari seluruh argumen yang akan kita urai. Jadi si pembicara ini ngasih gambaran yang jelas banget tentang masyarakat yang udah diambang batas kesabaran. Ada demo besar-besaran, fasilitas umum dirusak. Menurutnya, ini semua bukan kejadian acak, tapi gejala dari satu penyakit yang sama, krisis kepemimpinan yang sudah mendalam. Kontrasnya ini tajam banget dan sering kita lihat kan. Di satu sisi ada pemimpin yang kelihatan membumi, naik transportasi umum, di sisi lain ada pemimpin yang seolah-olah hidup di Menara Gading. Menurut pembicara, kesenjangan inilah yang jadi bensin buat kemarahan publik dan bikin mereka merasa ditinggalkan. Oke, jadi pertanyaannya, akarnya tuh di mana sih? Nah, si pembicara ini nawarin sebuah kerangka berpikir buat membedah masalah ini. Ada 3 jalan berbeda yang bisa membawa seseorang ke puncak kekuasaan. Jadi ada 3 jalur nih. Pertama, murni karena ambisi pribadi. Kedua, karena popularitas sesaat, yang bisa naik, turun, dan cepat pudar. Tapi, yang jadi fokus utamanya adalah jalur ketiga, persiapan ilahi. Ini bukan soal orang yang mencari kekuasaan, tapi soal orang yang menjawab panggilan untuk melayani di saat yang paling genting. Nah, buat ngejelasin pemimpin tipe ketiga ini, si pembicara ngambil contoh yang mungkin nggak kita duga. Sebuah kisah dari kitab hakim-hakim kuno. Anggap aja ini bukan pelajaran agama ya, tapi lebih kayak studi kasus abadi tentang gimana kepemimpinan sejati itu lahir dari krisis. Yuk kita lihat alurnya. Coba deh perhatikan polanya. Dimulai dari krisis parah yang memicu penderitaan selama 8 tahun. Lalu, sebagai respon langsung, muncullah seorang pemimpin, Othniel. Hasilnya, 40 tahun kedamaian. Pembicara mau kita melihat hubungan sebab akibat yang jelas banget di sini. Pemimpin yang tepat itu nggak muncul sebelum krisis, tapi karena adanya krisis. Angka ini kuncinya 40 tahun. Coba bayangin, itu lebih dari satu generasi loh. Ini bukan cuma soal kemenangan sesaat, tapi tentang menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran jangka panjang. Inilah hasil akhir yang diharapkan dari seorang pemimpin yang dipersiapkan. Nah, dari kisah Othniel ini, si pembicara ngerangkum ada 4 ciri khas kepemimpinan sejati. Anggap aja ini kayak cetak biru atau checklist buat mengidentifikasi mereka. Poin-poin ini nyambung semua loh. Mereka muncul dari krisis, jadi ya mereka ngerti banget penderitaan rakyat. Mereka dipanggil oleh tujuan yang lebih besar, bukan ambisi pribadi, yang akhirnya ngasih mereka otoritas moral, karena mereka nggak punya kepentingan pribadi. Dan karena itu semua, fokus mereka adalah bawa kedamaian dan solusi, bukan malah bikin perpecahan baru. Oke, jadi kita udah lihat kerangka kunonya nih. Sekarang gimana caranya kita pakai ini buat ngeliat kekacauan zaman sekarang yang kita bahas di awal tadi. Nah, disinilah argumennya jadi relevan dan tajam banget. Pembicara balik lagi nih, nunjukin kesenjangan yang bikin nyesek. Di satu sisi ada kemewahan dan kekuasaan. Di sisi lain, ada para abdi negara yang berjuang di garis depan. Kesenjangan ini bukan cuma soal ketidakadilan ekonomi. Ini adalah sumber dari terkikisnya kepercayaan yang jadi dasar krisis kepemimpinan itu sendiri. Dan cerita-cerita nyata kayak ginilah yang bikin semuanya jadi terasa real banget. Guru yang dibayar sangat minim harus nempuh perjalanan berat cuma buat ngajar generasi penerus bangsa. Anekdot kayak gini mengubah diskusi abstrak tentang kepemimpinan jadi pertanyaan yang nusuk banget. Siapa yang peduli sama mereka? Dan ini ngebawa kita ke tujuan akhir seorang pemimpin sejati menurut si pembicara, yaitu shalom. Ini bukan cuma soal damai atau nggak ada perang ya. Shalom itu kondisi di mana seluruh masyarakat sejahtera, adil, dan utuh. Wah, standarnya jauh lebih tinggi kan? Jadi, setelah kita lihat 3 jalan menuju kekuasaan, ambisi, popularitas, dan panggilan, serta gimana dampaknya di dunia nyata, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita. Di tengah semua krisis yang kita hadapi, apa sih yang benar-benar mendefinisikan seorang pemimpin sejati di zaman kita sekarang?